Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Pemadati Widyaningrum dengan NIM 2148263 SV19977. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan React Native dengan penggunaan Spreadsheet AppScript. Nah, kita ketahui bahwa pembuatan React Native Apps ini berupa hybrid application yang merupakan sebuah model pengembangan aplikasi yang melibatkan dua pendekatan, yaitu aplikasi native dan aplikasi web, yang mana akan bisa mengembangkan menjadi aplikasi mobile. Nah, untuk hybrid apps merupakan suatu pendekatan yang dilakukan guna mengembangkan aplikasi yang menggunakan antar muka GUI yang memanfaatkan kelebihan masing-masing dari teknologi web dan teknologi native itu sendiri. Nah, React Native itu apa sih? Nah, React Native itu merupakan sebuah kerangka atau kerja frameworks yang berfungsi untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis hybrid. React Native juga diartikan sebagai framework JavaScript yang digunakan dalam pembuatan aplikasi native di mana dapat dijalankan pada platform Android maupun iOS. Nah, kita ketahui bahwa pembuatan React Native dengan Spreadsheet AppScript ini em, melibatkan aplikasi Android tematik dengan unsur spasial, di mana menggunakan React Native dan Spreadsheet AppScript adalah tugas yang berkaitan dengan integrasi teknologi web dan mobile. Nah, untuk pembuatannya sendiri, pertama-tama kita melakukan pembuatan terlebih dahulu pada spreadsheet. Nah, seperti ini. Yang berupa ada kolom timestamp, nama, deskripsi, latitude, dan longitude. Nah, di sini kemudian ada extension AppScript. Di sini kita bisa melakukan pembuatan script untuk kode.js dan yang berisi skripsi berikut ini. Nah, untuk sheet-nya ini memanggil sheet yang sesuai dengan nama spreadsheet yang sudah dibuat. Kemudian untuk function-function yang digunakan ada function initial setup dan function to pause. Kemudian script berikut ini ada script untuk comment try, kemudian ada pendefinition variable, return, dan catch. Dan finally, log release log. Nah, kemudian kita juga melakukan pembuatan script untuk GeoJSON.js. Di sini dapat function buget yang dimana ada variabel untuk spreadsheet ID. Nah, untuk link ini kita isikan link dari spreadsheet yang sudah dibuat ini. Nah, kemudian untuk sheet name-nya juga diatur sesuai dengan nama sheet pada spreadsheet. Kemudian pendefinisian variabel lain juga. Kemudian ada function getSheet. Nah, di sini terdapat record untuk propertiesnya, yaitu ada kolom timestamp, nama, deskripsi, dan data array. Nah, ini akan terrecord. Sesuaikan dengan data row-nya, sesuai dengan kolomnya. Eh, Jika kolom pertama itu didefinisikan untuk kolom berangka 0, kemudian dilanjutkan angka 1 dan selanjutnya. Nah, kemudian dapat melakukan deploy. Nah, sebelumnya sudah saya lakukan deploy, dapat dilihat pada manage deployment. Nah, di sini ada URL-nya yang web app. Nah, kemudian pada Visual Studio dapat dilakukan penyusunan script, yaitu save as dari script bottom tabs.js. Di sini kita menggunakan import bottom tab navigator dan ada
navigation container, ada import layout, kemudian ada font heavism, portfolio, dan web view. Nah, kemudian di sini kita definisikan form input dari GitHub page. Karena sebelumnya kita melakukan pembuatan project pada GitHub, nah kita isikan nama project kita, link nama project kita, kemudian ada peta web dari GitHub, yaitu cons web map. Ini map HTML yang yang dipanggil dari GitHub. Kemudian ada function home screen. Di sini ada uh, teks judul, kemudian ada deskripsi dari judulnya, serta kontainer yang digunakan, seperti React Native, HTML, Flash, Google Sheets, kemudian ada AppScript, Awesome, dan GitHub. Nah, kemudian ada function web screen yang berisikan tampilan web map-nya atau web view. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pemanggilan fungsi web view dengan menggunakan terminal. Kemudian ada function add data screen yang berupa tampilan form input. Kemudian ada function profile screen berupa tampilan portofolio. Nah, untuk mendefinisikan tampilan dari beberapa screen-screen tadi, terdapat pada function myTabs. Yang pertama ada untuk tampilan home screen dengan tab bar label home, kemudian font awisumnya juga disesuaikan tampilannya. Kemudian ada map screen, font awisumnya map, map marker alt. Kemudian ada data screen untuk tampilan iconnya juga bisa diatur. Kemudian ada profile screen dan tampilan untuk font awisumnya juga dapat diatur. Nah, kemudian untuk style yang dipanggil pada function home screen ini, style ini sebelumnya telah kita definisikan pada constyle dengan style sheet kami. Nah, di sini ada image, list item, caption, title, container. Ya. Kemudian pada index.js di sini kita pilih pemanggilan pada eh, peta lokasi objek. Nah, kemudian dapat dilakukan running pada aplikasi di mana tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari home screen yang berupa deskripsi dari judul dari aplikasi serta deskripsi dari aplikasi itu sendiri. Kemudian pada map screen berupa tampilan map seperti ini yang dimana ada poin-poin, di mana poin-poin ini terdapat judul lokasi itu bernama apa serta deskripsinya sendiri. Nah, ini adalah alun-alun utara, kemudian ada Leipzig SV, kemudian ada Sabab Ramana UGM serta KOS. Nah, di sini ada add data stream. Di sini dapat ditambahkan objek sesuai dengan lokasinya. Di sini kita pilih lokasinya terlebih dahulu. Dapat kita lakukan zoom in. Sebentar. Ini stasiun ya. Ini dapat kita kasih
Stasiun stasiun kira-kira ini mungkin stasiun Lempuyangan. Kemudian dapat kita kasih deskripsi stasiun berupa deskripsi berhentinya jalur kereta api Indonesia seperti itu di Yogyakarta. Nah, kemudian kita dapat melakukan submit, yaitu dengan mengeklik button simpan, loading terlebih dahulu. Nah, kemudian kita dapat lihat pada map, kemudian dapat kita klik reload. Nah, di sini akan langsung tertambah objek yang sudah kita add data tadi. Nah, seperti ini. Nah, untuk profile skin biasa yaitu berupa portofolio dari pembuat aplikasi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat database dari data ini pada spreadsheet kita di sini. Nah, di sini akan secara otomatis akan langsung tertambah add dari data yang sudah ditambahkan pada add data screen tadi. Nah, nah, data ini bersifat terkini karena penggunaan spreadsheet AppScript. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.